Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustadz Juma dan para polemikus Islam dan juga para apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Memang ada di sini ada Gabriel dalam kuasa Roh. Kembalilah Yesus. Roh Allah turun seperti burung merpati, langit terbuka. Apakah itu Gabriel? Tentu tidak. Ya. Saya bacakan Lukas 4. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan. Kata siapa? Kata Yesus kan? Ada. Ya. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pemberitaan terhadap para tawanan. Nah, ketika Yesus membuat mujizat, Bang Juma tadi bilang Bapak. Saya mau katakan bahwa Bapak itu hanya sebatas mengizinkan, hanya sebatas mengutus, tetapi Roh Kudus itulah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dari bentuknya saja sudah berbeda, ya. Roh Kudus itu wujudnya 7 roh, 7 obor yang menyala-nyala di dalam tahta Bapa di surga. Jadi yang melakukan segala mujizat-mujizat itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Makanya Roh Kudus dibilang Kisah Para Rasul 2:22 Bapak yang melakukan, bukan Bapak lagi. Mana sih? Ya, di Kisah Para Rasul itu kan tulisan Lukas. Di Kisah Para Rasul itu kan tulisan Lukas. Ya, Allah yang dimaksud Lukas tentu itu berbeda dengan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah di dalam Lukas itu, bisa baca lagi. Jangan ke Al-Quran, Bapak. Allah yang Bapak itu, Tuhan yang Bapak. Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 10 sih. Sama gitu kan itu kan. Jaringannya malu gak jelek sekali loh. Ini karena dicekik sama Roh Kudus ini. Jelek sekali jaringannya. Ya. Roh Kudusnya ikut puasa. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Ya, sebentar. Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia berjalan berbuat baik, menyembuhkan semua iblis. Jadi betul Allah itu mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi Allah itu memberikan Roh Kudus kepada Yesus. Nah, Roh Kudus ini sudah sumber kuasa. Jadi dia kan seperti malaikat yang menerima kuasa dari Bapa. Tidak ada ayatnya Roh Kudus menerima kuasa dari Bapa. Justru Bapa. Maka kuasa Roh Kudus melakukan maksud-maksud dan tujuannya. Jadi jangan salah. Roh Kudus itu bukan pembantunya. Makanya saya bilang Roh Kudus itu istrinya. Nah, yang namanya istri tidak ada. Beristri mesti Tuhannya. Kan kalau istri seperti ini kalau istri, suami ini kalau punya anak, kalau nggak ada istri bisa nggak? Suami punya anak kalau nggak ada istri bisa nggak? Kan nggak bisa kan? Ya sama.
Bapa juga tidak bisa melakukan mukjizat-mukjizat kalau nggak ada kuasa Roh Kudus. Karena yang dipakai oleh Bapa itu kuasa Roh Kudus, bukan kuasa dari dirinya. Roh Kudus ini adalah suatu pribadi yang menghasilkan kuasa di dalam dirinya. Dia tidak minta kuasa kepada Bapa ya karena memang Bapa nggak punya kuasa apa-apa. Justru Bapa itu meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk memakai kuasanya untuk bisa dijalankan di muka bumi ini. Makanya Bapak itu dengan Roh Kudus itu levelnya itu seperti suami dan istri. Memang posisi lebih tinggi Bapak, tetapi Bapak tetap membutuhkan Roh Kudus untuk melakukan. Yang malaikat kan pembantunya. Pak Roh Kudus yang memberikan malaikat bisa punya kuasa. Tapi kalau ini beda. Roh Kudus dialah sumber kemarahan. Bapak itu sumber ide. Bapak tidak bisa menjadikan langit dan bumi kalau tidak ada Roh Kudus. Itu perlu dipahami itu supaya ngerti. Jelas. Jadi gini Bang Luga, di dalam pemahaman agama samawi baik Yahudi maupun Islam berbicara mengenai roh itu ada tergantung dari konteks. Jadi kalau di Kristen itu kan Roh Kudus Tuhan, ya roh Tuhan, ya roh dari Tuhan, ya Tuhan. Itu kan dalam perspektif saudara. Tapi kalau di Islam itu beda. Roh itu, roh dari Allah atau roh Tuhan itu bisa pertolongan, bisa semangat, bisa kekuatan dari Tuhan. Kemudian roh juga bisa sebagai utusan Allah atau malaikat. Bisa juga diartikan bahwa roh ini makhluk langit. Bisa juga diartikan bahwa roh ini adalah ketetapan. Banyak hal. Jadi kalau misalnya nih kayak Yesus di dalam Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh yang dimaksud di sini adalah kekuatan, pneuma, bukan berarti Roh Kudus. Tidak selamanya roh dari Allah itu Roh Kudus. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat ini juga bisa dikategorikan roh. Jibril juga bisa dikatakan roh. Jadi jangan ini, kalau luga itu kan semuanya roh, pokoknya roh Tuhan itu berarti Tuhan. Begitu. Rafi'ud darajati zul arsh sulkir roha min amrihi ala mayyasha min ibadihi liyunzira yawmat talaqa. Jadi dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki tahta, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya. Wahyu juga itu adalah roh. Jadi bukan semua roh itu pasti larinya ke seperti yang Anda definisikan, tidak. Ruh terkadang itu wahyu, ruh terkadang malaikat, ruh terkadang kekuatan, ruh terkadang kemudian hal yang digunakan, dimensi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan manusia. Tergantung konteks. Nah, Anda dalam pemikiran Anda, ya Roh Kudus itu Tuhan, tidak kayak begitu. Nah sekarang kalau Roh Kudus itu Tuhan, bagaimana dengan Yohanes 3:34? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah ada berapa kemudian orang yang diutus Allah yang kemudian dikaruniakan roh Allah kepadanya? Berarti mereka semua Tuhan gitu. Nabi Musa, Daud, Kores, Salomo, Samuel, Saul, Yesus, mereka semua Allah berarti, karena mereka semua dikaruniai oleh roh Allah. Bukan, yang dimaksud roh Allah kekuatan dari Allah, spirit dari Allah, itu yang dimaksud Bang. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Coba ya kita lihat bukti kalau dia itu bukan Tuhan. Di dalam penjelasan Matius 1:18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini kan dasar pijakannya mengatakan Yesus ini Tuhan, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan Elizabeth? Elizabeth yang kemudian penuh dengan Roh Kudus, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Berarti Elizabeth juga Tuhan berarti. Karena
dia juga penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah kekuatan spirit dari Allah. Belum lagi di dalam Lukas 1:67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Berarti dia juga Tuhan gitu. Elizabeth dan juga Zakaria Tuhan. Kalau begitu, Simeon juga seorang nabi di Israel, di Yerusalem, penuh dengan Roh Kudus, berarti dia juga Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3:34, siapapun yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya kepada nabi tersebut dengan tidak terbatas. Gitu Bang. Oke, jadi ya. Kalau dalam ajaran Islam memang berbeda Bang, udah berbeda, kita nggak perlu bahas itu. Karena konsep roh dalam Islam dia hanya berbentuk tenaga atau wahyu. Dia hanya berbentuk tenaga atau wahyu. Yang jadi masalah kan Bang Juma ini kan sering-sering mengutip kitab suci orang Kristen. Itu yang jadi masalah. Kalau seandainya Bang Juma tidak mengutip kitab Alkitab, hanya mengutip kitab Al-Quran, ya itu nggak masalah, karena itu memang sudah memang ajarannya seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada Alkitab, Roh Kudus itu bukan tenaga, Roh Kudus itu pribadi, karena Roh Kudus ini bisa pergi, bisa pulang, bisa disuruh, bisa ngobrol. Tenaga mana bisa ngobrol? Tenaganya Luga lagi ngopi dengan tenaganya Juma, apa cukup tenaga bisa ngobrol? Roh Kudus ini pribadi. Apa artinya pribadi? Roh Kudus ini sedih, bisa berduka. Roh Kudus itu juga dibilang penghibur. Apakah bisa tenaga menghibur? Gak bisa. Tenaga mana bisa menghibur? Tenaga kan cuma kekuatan. Yang benar adalah di dalam Roh Kudus inilah ada kuasa dan tenaga dan kehidupan dihasilkan, bukan di dalam Bapa. Makanya dia disebut roh. Roh ini bukan sebatas tenaga seperti Bang Juma bilang, oh dia wahyu, dia juga bisa malaikat. Bukan. Roh Kudus ini dia bisa berbicara. Tenaga nggak bisa berbicara. Tenaga siapa bisa berbicara? Kenapa Roh Kudus bukan malaikat? Karena Roh Kudus ini maha hadir. Kalau malaikat kan tidak. Malaikat dari surga ke bumi ya bisa 1-3 jam. Kalau Roh Kudus di surga ada, di bumi ada. Gitu. Jadi jelas Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau pribadi itu bisa ngobrol. Makanya saya bilang Roh Kudus ini istrinya. Istrinya Allah Bapa. Jadi bukan tenaga dia. Kalau istri itu kan harus cantik, harus indah, harus lemah lembut, punya sifat-sifat. Kalau dia cuma tenaga atau wahyu atau ajaran, jadi sangat berbeda. Kalau memang di dalam Al-Quran Roh Kudus itu cuma tenaga, angin kan nggak bisa diajak ngobrol. Weh angin, yuk jalan-jalan yuk angin yuk. Angin apa kabar? Sehat ya hari ini? Angin. Ya angin nih gue tambah manis nih si angin nih. Angin nggak bisa diajak ngobrol. Kalau Roh Kudus di dalam Alkitab dia bisa mengajar, dia bisa ngobrol, dia bisa bersedih. Jadi sangat berbeda. Makanya Roh Kudus yang diajarkan oleh Yesus itulah yang benar. Ini yang benar, ini bukan angin dan tenaga tadi. Nah,
Memang Roh Kudus ini menghasilkan tenaga. Yang menghasilkan tenaga di antara ketiga pribadi kealahan ini cuma Roh Kudus, bukan Yesus, bukan Bapa. Jadi Roh Kudus ini memang sumber kuasa. Makanya Bapa sendiri pun itu memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapa ini meminjam atau memakai Kudus untuk menjadikan langit, menjadikan bintang. Kenapa dia memakai? Ya karena di dalam dirinya ada kuasa. Yang pas itu ada di dalam Kudus. Tadi cuma bilang si Elizabeth dia penuh Roh Kudus. Kenapa dia masanya begini? Elizabeth itu hanya dihinggapi, seluruh para nabi hanya. Nah, Roh Kudus ini adalah nyawa dari Yesus, nyawa dari Bapa, nyawanya. Bapa ini bukan nyawa, Bapa ini hanya sebatas pemikiran. Yesus itu juga bukan nyawa, dia hanya sebatas perkataan. Nah, nyawa dari perkataan, nyawa dari pemikiran, itulah Roh Kudus. Makanya disebut Tritunggal. Jadi Yesus membuat mujizat bukan pakai kuasa Bapa, karena Bapa nggak punya kuasa. Dia memakai kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Ya Roh Kudus itu rohnya Bapa. Jadi Bapa itu bukan sosok seorang, Bapa itu cuma pemikiran doang. Seperti itu. Jadi kalau menurut Al-Quran seperti itu, ya kita juga udah tahu. Makanya ajaran yang benar itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Kita dengar Yesus, karena Yesuslah yang sudah naik turun surga seperti kontrakan. Itu loh, jelas deh itu. Ya, jadi Anda membantah data Bang Nuga. Wa ayyadahum biruhim minhu. Itu Al-Quran. Wa ayyadahum biruhim minhu. Allah telah menguatkan mereka dengan rohnya yang datang dari dirinya. Itu Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan ruh yang berasal dari Allah itu adalah kekuatan. Dan kekuatan yang dimaksud ini adalah spirit. Spirit ini bisa berupa malaikat. Contoh di dalam kitab saudara Lukas 22:43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Sama dengan Al-Quran. Wa ayyadahum biruhim minhu. Tuhan memberikan kekuatan kepada hambanya yang dikehendaki dengan cara mengirim malaikat. Nah, Yesus juga demikian. Kalau Roh Kudus yang ada pada diri Yesus sama dengan Tuhan, ngapain lagi malaikat datang mengecas seperti HP lobet si Yesus ini kayak HP lobet dicas sama malaikat biar kuat. Lukas 22:43, malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan. Kalau Yesus punya Roh Kudus, iya. Tapi yang dimaksud Yesus punya Roh Kudus ini, dia memiliki pendamping. Pendampingnya itu Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang mendampingi Yesus. Firman yang disampaikan oleh Yesus semua dari Roh Kudus. Kelahirannya dia berawal dari Roh Kudus. Makanya dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya kehamilan Maria itu informasinya dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang menaiki Maria lalu Maria hamil. Bukan begitu, sehingga dikatakanlah sebagai istri. Tidak. Roh Kudus ini adalah malaikat penyampai firman yang datang kepada Maria. Makanya dikatakan Yesus lahir dari Roh Kudus. Maksudnya Yesus itu lahir dari pemberitaan Roh Kudus, Gabriel. Bukan jadi Tuhan ya. Dari mamanya, Bang Juma, dari mamanya. Iya, mamanya mamanya. Roh Kudus mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan berarti Maria itu dinaiki sama Roh Kudus, tidak.
mengandung dari Roh Kudus maksudnya dia mengandung manusia, di mana manusia ini bukan dari laki-laki, bukan dari hasil persetubuhan, tapi dari informasi yang memang Tuhan inginkan terjadi kepada Maria. Hamillah dia. Yesus berasal dari Roh Kudus, itu tak masalah. Bukan Tuhan dia, tetap aja. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau dikatakan bahwa Roh Kudus ini datang kepada Maria, lalu anaknya jadi Tuhan, maka yang terjadi Elizabeth ini penuh, bukan dihinggapi, dia penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1:41. Dan ketika Elizabeth mendengarkan salam Maria, melonjak anak ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Simeon juga penuh dengan Roh Kudus. Yohanes 3 nomor 33, 34, siapapun yang diserahi tugas oleh Allah untuk menyampaikan firman penuh dengan Roh Tuhan. Data itu. Lukas 1, sabar. Iya, karena malaikat ini diutus oleh Tuhan, sehingga nabi ini didampingi oleh malaikat. Lukas 1:15, sebab Yohanes akan besar di hadapan Tuhan dan dia akan minum anggur, dia tidak minum anggur atau minuman keras, dan Yohanes penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Berarti Yohanes ini Tuhan, karena dia penuh Roh Kudus mulai dari rahim. Bukan. Sedangkan kalau kita lihat Yesus, pembuktian jelasnya Yohanes 1:32, Lukas 3:22 sampai 22. Kemudian Markus 1 nomor 10 sampai nomor 11, Matius 3 nomor 16 sampai nomor 17. Yesus nanti penuh dengan Roh Kudus ketika kemudian dia dibaptis di Sungai Yordan. Sedangkan Yohanes penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Yesus nanti penuh Roh Kudus pada saat dibaptis. Lebih hebat Yohanes dia, Bang. Lebih hebat Yohanes terkait Roh Kudus daripada Yesus. Karena diterangkan dalam data kitab saudara, Lukas 1:15, sebab Yohanes penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam rahim ibunya. Sementara kalau kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 32, kita baca di sana apa yang terjadi terhadap Yesus. Nanti dia penuh dengan Roh Kudus ketika kemudian dia dibaptis. Coba lihat. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan hinggap di atas Yesus. Dibaptis baru datang Roh Kudus dia kepada Yesus. Roh Kudus datang kepada Maria. Oke, pada saat Maria ingin hamil. Nanti kapan lagi dia datang ke Yesus? Pada saat dia mau dibaptis, baru kemudian dia penuh dengan Roh Kudus. Itu pun hanya hinggap di atasnya. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Yesus hanya tinggal di atasnya saja, di atas kepalanya burung merpati. Kemudian Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Yohanes penuh dengan Roh Kudus mulai dari sejak dalam kandungan. Yesus tidak penuh dengan Roh Kudus, hanya burung merpati yang singgap di atas kepala. Untung burung merpatinya tidak Itu Bang Lugan. Silakan. Oke. Bang Juma ini sepertinya anak yatim. Dia sudah mulai durhaka kepada ibunya. Bang Juma kan iya. Jadi kan Bang Juma ini kan memanggil Allah itu Bapa. Betul nggak Bang Juma? Allah itu Bapa bukan? Kalau perspektif iya, kan? Yahudi iya. Karena Amsal 3 nomor 11 nomor 12, Tuhan itu selaksa bapa, selaksa ayah yang membimbing anaknya. Tapi bukan mamanya. Mamanya mama, enggak ada mama-mamaan. Enggak ada mama-mamaan. Mana ada mama? Mama ya Bang Ju. Jadi menurut Bang Luga, Tuhan itu satu keluarga gitu. Larinya ke ajaran Romawi Yunani kan? Sebentar. Ya, cuma gini ya. Jadi ini ada satu buku yang saya baca, tapi juga yang terkenal. Jadi ketika dia dibawa ke surga, dia bertemulah dia dengan Tuhan. Lalu dia dengan Roh Kudus.
Roh Kudus ini mengatakan kepada dia, Yahweh Allah Bapa bariku. Ketika Allah Bapa menjadikan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Ketika Allah Bapa menjadikan Adam, akulah yang memberikan hidup kepada Adam sehingga dia menjadi hidup. Jadi yang memberikan hidup kepada seluruh makhluk adalah aku, kata Roh Kudus. Jadi ini yang ngomong Roh Kudus di dalam suatu, dia dibawa ke surga, namanya siapa itu, bukunya terkenal dulu. Nah, ketika saya membaca buku ini, buku ini nggak terlalu penting, tapi saya tetap ingat itu sekitar hampir 15 tahun yang lalu, ya kan? Jadi rupanya momen-momen ini agak saya kurang berani mengatakannya, karena orang Kristen kan jarang sekali ya kalau perempuan. Tetapi setelah saya pikir-pikir, apa yang saya takutin itu yang paling dibutuhkan orang sebenarnya. Apa yang paling saya takut untuk mengatakan, tetapi justru itulah yang paling dibutuhkan. Karena yang paling bisa menjelaskan tentang ketuhanan itu sebenarnya hanya mengatakan Roh Kudus itu adalah istrinya Bapa di surga. Kenapa saya katakan? Kalau saya mengatakan Roh Kudus istrinya Bapa di surga, berarti ini sudah menunjukkan bahwa Bapa. Makanya saya katakan ketika Tuhan menciptakan Adam, kan dikatakan manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, diciptakannya lah dia laki-laki dan juga diciptakannya lah dia perempuan. Ini aja kan sebenarnya rumah tangga, Bang. Laki-laki dan perempuan kan rumah tangga. Nah, jadi kalau Bang Juma mengatakan, apakah memang Tuhan itu seperti rumah tangga? Betul, 100%. Tetapi kan kenapa pagan meniru ada anak, ada... Ya memang karena kan penguasa dunia ini kan Lucifer. Pagan-pagan itu kan semuanya masih babunya Lucifer itu masih satu kerajaan dengan Lucifer. Jadi mereka itu tak kalau memang konsep di surga itu memang konsep keluarga. Saya pun tadi agak segan tapi setelah saya pikir-pikir, kalau gua nggak ngomong seperti ini masalah, kan ada hukum yang mengatakan hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umum. Kenapa? Bahkan di ajaran Islam mengatakan surga itu berada di telapak kaki ibu. Itu adalah sangat luar biasa. Itu artinya Roh Kudus itulah ibu yang memenuhi kamu. Yohanes 3 ayat 5 dikatakan barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh. Sayang si Abraham Ben Hel nggak datang. Di dalam agama Yahudi itu ternyata roh itu ternyata feminin. Nanti bisa tanya sama Romualdo, bisa tanya sama Ben Abraham yang mereka pakar bahasa Ibrani. Ternyata Roh Kudus itu feminin. Nah, jadi makanya saya bilang, kalau cuma mengatakan Roh Kudus itu malaikat, itu sudah menghina orang tua. Cuma ini udah durhaka terhadap Tuhan. Nah, namanya malaikat. Roh Kudus itu adalah ibu kita. Bapa di surga itulah Bapa. Itulah Raja kita. Jadi makanya saya bilang tadi, kenapa Roh Kudus itu, Bapa itu tidak punya kuasa di dalam dirinya. Dia memakai kuasa Roh Kudus. Ya memang di dalam dunia ini kan kekuatan seorang laki-laki itu kan perempuan. Ketika sudah nggak ada perempuan, kita pasti lemah. Dan perempuan kita sih ada semangat, ada sukacita, berbunga-bunga. Nah demikian, Bapa itu Roh itu langit dan bumi, menjadikan alam semesta. Nah makanya di sini kita harus tahu mengenal Tuhan.
tahun 95 kalau nggak salah, pernah Esra Soru dengan Imam Samudra, pendeta Andreas Samudra, pendeta senior di Karismatik, itu temanya Roh Kudus perempuan. Coba nanti kita hadirkan di forum Pak Esra Soru. Benar nggak Bapak pernah berdebat dengan Pastor Imam Samudra dengan tema Roh Kudus adalah perempuan? Pasti dia pernah, karena videonya pernah saya nonton. Itu jadi artinya benar bahwa memang Roh Kudus itu adalah istri dari Bapa di surga. Makanya dia setara. Dialah yang memberikan hidup. Roh Kudus yang memberikan hidup, bukan Bapa. Bapa nyuruh Roh Kudus, tapi yang memberikan hidup. Jadi waktu si Nabi ini dibawa ke Rasul ngomong ke dia, agak kaget, ngeri juga nih dia bilang. Tapi karena ini kan ajaran yang masih kontra dengan Protestan, tapi saya simpan dia dalam hati saya. Rasul ngomong, ketika Allah Bapa menjadikan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Ngeri nggak? Artinya bahwa Roh Kudus lah, ketika Allah Bapa menjadikan Adam, akulah yang memberikan nafas hidup kepada Adam. Itu yang memberikan nafas hidup kita adalah Roh Kudus, ibu kita. Ada mama mana tadi sama formatnya. Jadi bertobatlah. Ya, jangan kalian menjadi anak durhaka. Apalagi ini mau lebaran, sama kalian aja kalian kenal. Alamak, maju. Allahu Akbar. Jadi yang saudara sampaikan ini itu persis cerita ajaran paganisme, Helenisme, dan juga ajaran paganisme dan juga ajaran animisme. Bagaimana kemudian di dalam cerita, misalnya kita lihat dalam cerita, kita ambil dari Hindu ya, misalnya di dalam legenda Matsya Purana. Di situ diceritakan Bapa yang disebut adalah Brahma, itu adalah Tuhan tertinggi tuh. Lalu kemudian ada yang dikenal dengan nama Sapitri, Saparpati, Gayatri, dan Brahmani. Nah, konsep Trimurti kemudian adalah Brahma ini adalah sang Bapa. Nanti dia punya istri tuh berupa roh. Nah, istrinya inilah kemudian yang melahirkan anak menjadi manusia, yaitu siapa? Krishna. Nah, inilah yang kemudian ditiru, disadur oleh Roma Yunani. Bagaimana kemudian Brahma punya bini yang adalah berupa Tuhan juga, disebut sebagai istri, lalu kemudian melahirkan anaknya yang separuh dewa, itulah Krishna. Jadi konsep Trimurti dengan Trinitas memang sama dengan Kristen, itu tidak dipungkiri itu. Jadi kalau saudara Luga kemudian menjelaskan, itulah sebenarnya ajaran Kristen yang sesungguhnya. Ajaran yang diimani oleh saudara Luga inilah ajaran yang Kristen yang asli. Bagaimana Brahma punya suami istri, bagaimana Bapa punya istri, lalu kemudian punya anak. Makanya Yesus itu disebut sebagai putra Bapa, karena Bapa ini memang memiliki istri. Nah, itu yang kemudian ingin saya sampaikan. Di dalam kitab Weda juga sama. Bagaimana kemudian Siwa hubungannya dengan Brahma, begitu juga yang disebut Wisnu hubungannya dengan Krishna. Itu sama tuh. Kelahiran daripada Yesus sama dengan kelahiran Rudra dalam buku Veda orang Kristen. Orang Hindu. Sama itu, Bang. Cerita tentang Mahabharata, Dewa Brahma dan seterusnya itu sama Trimurti dan Trinitas. Jadi saya katakan kepada saudara, sesungguhnya ajaran yang asli dari kekristenan sebelum direvisi itulah ajaran Luga yang sebenarnya.
Orang-orang Kristen ini memang harus percaya kepada Luga. Karena Luga ini pemberitaan tentang Kristen awal mula, dia lebih paham bahwa yang dimaksud dengan Roh Kudus yaitu sama dengan ibu atau mamanya Yesus. Nah, itulah Roh Kudus itu, mamanya Yesus. Makanya Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, begitu. Luga ini betul. Jadi orang Kristen kalau mau lihat cerminan agama Kristen yang sebenarnya, ya lihatlah penjelasan Bang Luga hari ini. Begitu teman-teman. Jadi Kristen mulai hari ini harus mengakui bahwa Tuhan kalian itu punya istri dan punya anak, punya suami. Itulah Trimurti. Demikian. Oke, jadi begini Bang Juma, Trimurti pagan, ya, Trimurti Zeus, Dewa Brahma, itu kan semua kan satu kerajaan dengan Lucifer. Ini kerjanya Lucifer. Karena semua di alam semesta ada kekuatan kegelapan yaitu kekuatan Tuhan yaitu berasal dari Roh Kudus. Cuma yang dua itu aja kok. Kita jangan mau terkecoh dibikin banyak agama karena banyak. Tuhan itu cuma dua kekuatan di alam semesta ini. Dia dari terang, dia berasal dari Roh Kudus. Kalau dia dari kegelapan, dia berasal dari Kenapa kok sama-sama mirip-mirip? Yang setan Lucifer itu mantan malaikat. Kalau Tuhan itu memang enggak, ya memang benar. Saya juga rencana mau punya keluarga dengan calon istri saya karena saya nggak sanggup hidup tanpa dia. Saya sudah merasakan di dalam kesedihan istri saya bernama enak masa oleng. Kebetulan dia anak konglomerat. Dia macam desain kita itu berumah tangga itu yang ngatur Tuhan. Cuma kita ini berumah tangga itu settingannya Tuhan, bukan settingannya setan. Kenapa kita berumah? Yang juga di sebelah sana juga berumah tangga. Kadang-kadang kan kita kan takut kok Tuhan berkeluarga sih. Emang benar kan di Kejadian 1 ayat 7 manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini adalah gambarnya Tuhan. Makanya saya bilang, kenapa Yesus itu Tuhan? Ini karena dia anak Allah. Anak Allah itu juga Tuhan. Roh Kudus ini juga istrinya Bapa. Suaminya Tuhan, ya berarti istrinya Tuhan juga dong. Masa istrinya malaikat? Dan terbukti kuasa-kuasa itu yang melakukan Roh Kudus, bukan malaikat yang membangkitkan kesadaran orang mati. Yang membangkitkan Lazarus, semua mujizat itu dilakukan oleh Roh Kudus. Tapi saya melihat cuma yang hampir Kristen karena ini memang apa ya, ini memang tajam gitu ya. Ya memang jelas, hanya itu yang bisa menjelaskan. Kalau kita nggak bilang Roh Kudus istrinya Tuhan, sampai kapanpun lo akan bantah. Memang Roh Kudus akan tetap lo bilang. Kalau Roh Kudus itu istrinya, kan saya bilang Yesus bilang Bapak, ya berarti mamanya yang mana? Kan itu aja, ada Bapak. Tuhan. Karena Adam juga punya istri, ada Puan. Demikian Tuhan, ada laki, ada perempuan. Tuannya adalah Bapa, perempuannya adalah Roh Kudus. Ya kan? Makanya yang menjadikan alam semesta ini kan Roh Kudus. Kan ada ya, tadi saya bilang Roh Tuhan ada padaku, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Siapa yang diutus adalah istrinya, ibu. Kelihatannya si dan kuat yang itu Roh Kudus ngomong, saya ini moma Roh bilang begitu.
Coba nanti saya cari bukunya, kalau ada nanti saya cetak lagi, itu luar biasa. Jadi dia mengatakan, aku Yahweh ada suamiku. Ketika Allah menjadikan singa, memberi suara kepada singa itu. Ketika Allah menjadikan Adam, akulah yang memberikan nafas hidup kepada Adam. Nah, ibunya yang memang benar. Kita ini kan dikasih sperma sama ayah. Jadi yang memberikan kehidupan di dalam rahim kan perempuan. Ada telur dierami menjadi sesosok yang hidup. Kan itu kan lambang dari penciptaan. Ketika manusia ada di rahim seorang ibu, itu sebenarnya lambang kau diciptakan di rahim apa di karung sih? Kau akan di rahim. Ya rahim ilahi, ya itulah Roh Kudus. Makanya dikatakan barang siapa tidak dilahirkan yang rahim, dilahirkan dari air dan roh. Makanya durhaka sama ibu kau yang menciptakan kau di muka bumi ini. Itu ibu yang sejati, yaitu Roh Kudus. Perempuan itu kan cuma gambaran kita dipermaki dan bukan oleh sperma jadi makhluk itu benar. Saya tanggapi dikit Bang. Salomo, silakan. Guruda, saya boleh nambahin sedikit aja. Bantuin Bang Luga. Assalamualaikum Guruda, Bang Pahdi, Bandi, Sadli, Salomo, selamat siang. Jadi pernyataan Bang Luga ini, mohon maaf teman-teman ya, jangan dijadikan wah kok lucu, kok ngelantur. Enggak. Roh Kudus menurut agama mereka memang perempuan. Saya keselak. Saya tunjukkan ya, boleh gak Sadli berbesar sebentar aja ya. Oke. Kalau kita besarin, iya. Sadli sebentar aja bantu. Aku jangan ngomong sih. Coba tertarik ini. Ternyata Gurunda, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 nomor 2, di situ kan ada Feruah Elohim ya. Feruah Elohim. Kalau kita lihat strong numbernya, memang perempuan, noun feminim, perempuan. Tapi berbeda dengan roh kebenaran. Nah, kalau roh kebenaran itu laki-laki. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ternyata laki-laki. Kita lihat di dalam bahasa Ibrani-nya. Abalhu asherhu, seperti yang kita ketahui bahwa kata ganti orang ketiga di dalam bahasa Arab laki-laki itu kan huwa, sedangkan untuk dia laki-laki dalam bahasa Ibrani adalah laki-laki dalam bahasa Ibrani adalah hu, kalau untuk perempuan adalah hi. Yohanes 16 nomor 13, ketika kata ganti untuk ruaha ehmet atau emet itu adalah laki-laki, abalhu bukan abalhi. Jadi pernyataan Luga Tambunan bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan benar. Kalau mengenai Yohanes 16:13 ini kan merujuk kepada Nabi Muhammad, makanya kata gantinya adalah laki-laki, abalhu. Terima kasih Gurunda, mohon maaf saya nimbrung sebentar saja, maksudnya luar biasa. Ya. Boleh saya ngomong Bang? Iya, silakan. Jadi Bang Nandar, Roh Kudus itu dikatakan feminin ataupun maskulin itu karena kita lihat dari karyanya ya atau sifatnya. Misalnya setiap manusia juga punya sifat, setiap laki-laki juga punya sifat feminin, mengasihi, menyayangi misalnya. Tapi setiap laki-laki juga adalah pemimpin. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, nah itu yang kamu bilang tadi maskulin. Jadi dilihat dari situ aja bahwa dalam satu pribadi itu bisa memiliki sifat maskulin dan sifat feminin. Begitu juga ada perempuan. Nah itu maksudnya, bukan berarti Roh Kudus itu perempuan, bukan seperti itu ya. Aku kembali tadi ke Bang Luga itu bilang bahwa tidak membantah apa yang Bang Luga sampaikan. Aku ya fine-fine aja sih dengan pernyataan dia bahwa setan juga punya istri bernama Diana,
terus bapak juga punya istri bernama Roh Kudus, itu pandangan dia. Kan kita di sini udah dewasa semua, yang nonton juga pemirsa di atas 18 tahun bisa membedakan mana yang mereka anggap sebagai bisa dipercayakan seperti itu. Cuman aku tadi mau menanggapi yang Bang Suma bilang bahwa ketika Roh Kudus itu, Allah itu tergantung kepada Roh Kudus sebab Allah itu maha hidup. Betul, karena Roh Kudus dan Firman itu tidak pernah terpisah dari Bapa. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang Allah yang Esa itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 keberadaan yang tidak bisa dipisahkan. Dia selalu bersama-sama. Jadi Allah itu hidup karena dia adalah roh, sebab dikatakan Allah itu roh. Allah itu pemberi hidup. Seperti itu. Iya, ada bapaknya, ada anaknya, mamanya kemana? Mamanya keluyuran. Allah itu, bapaknya ada, anaknya ada, mamanya kemana? Bang Loga, tolonglah. Yang Isra aja gak potong aku ngomong loh. Hargailah. Bang Fandi, tolong dong Bang. Jadi seperti itu. Jadi Allah juga tidak bisa berkarya kalau tidak punya firman. Nah, jadi ketiga yang Esa ini yang kami sebut sebagai Allah Tritunggal. Gitu Bang. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu maha hidup, tidak perlu roh kehidupan. Benar. Kenapa? Karena roh itu memang dari awal mula, sejak sebelum dunia ini ada, Bapa, Firman, dan roh itu selalu bersama-sama, nggak bisa dipisahkan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Itu salah satu contoh ayat. Aku sih lebih kepada bincang-bincang santai aja, karena kalau Bang semua juga santai, yang lain juga santai, maka aku ikut gembrong gitu. Tapi kalau berbicara tentang pasal-pasal yang lain, aku jujur aku nggak mampu lagi. Susah ingat gitu loh. Nah, itu yang aku mau sampaikan. Semuanya tergantung kepada yang nonton lah untuk menyaring sendiri gitu. Kita udah dewasa semua. Sebenarnya simpel aja. Sebenarnya kadang-kadang orang Islam juga ada benarnya kan, orang Islam juga kan kadang-kadang suka nanya, Bang, bapaknya ada, anaknya ada, terus mamanya kemana? Itu sebenarnya pertanyaan yang simpel dan benar. Bapaknya ada, anaknya juga udah ada, terus mamanya kemana? Nggak mungkin Tuhan ini cerai, nggak mungkin. Mamanya sebenarnya jauh dari situ, tapi karena memang hidup dalam dunia kebloonan, namanya juga udah hidup di dalam kebloonan. Jadi simpel sebenarnya itu. Apalagi kita lihat, tadi kan abang bilang Roh Kudus di dalam laki-laki. Tidak, Roh Kudus memang feminin total. Dia disuruh-suruh bapak, feminin, nggak ada laki-laki suruh-suruh. Ya. Terus Roh Kudus penolong. Sudah. Terus kalau kata Jonathan Nandar, roh kebenaran adalah laki-laki, mungkin itu salah ketik atau salah atau gimana lah itu. Tapi memang dalam beberapa kepercayaan, ya memang tidak bisa dipisahkan. Kita ini dengan perempuan nggak bisa dipisahkan. Kita aja lahir dari perempuan kok. Ada nggak laki-laki di sini yang tidak lahir dari perempuan, ngobrol dari pantat kambing gitu? Nggak. Kita ini bagaimanapun kita hidup becongor di muka ini. Itu karena ada mama. Nah sementara lah bapak mama. Kalau lo berarti lo lah yang disebut manusia durhaka, si maling kundang. Anak durhaka. Ibu lo sendiri olah jadi si Jibril. Nah, kalau udah. Ya, jadi saya hanya menekankan bahwa yang disampaikan Luga itu bahwa dia punya sembahan, punya istri, itu seirama dengan agama yang dianut oleh Romawi sebelum Kristen ini kemudian resmi menjadi pengganti agama Romawi kuno. Jadi kita melihat bagaimana sejarah
agama kuno Romawi Yunani. Bagaimana kemudian mereka memiliki banyak dewa-dewa. Akan tetapi sebanyak apapun dewa-dewa yang mereka punya, mereka hanya kemudian memiliki dewa tertinggi 3. Dewa utama mereka itu ada 3, Jupiter, Juno, dan Minerva. Ini yang diimani oleh mereka. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai Yunani, maka syarat dengan itu ajaran Helenisme yang mereka anut itu persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka atau dewa-dewa mereka seperti Jupiter, kemudian Zeus, kemudian Juno, sama seperti yang diimani kemudian yang diimani oleh kemudian orang-orang Romawi pada saat itu. 1 ekor. Sehingga ketika 1 ekor dibeli harus bayar 3, beli 3 bayar 1 ekor. Jadinya Trinitas. Oleh karena itulah kemudian saya katakan bahwa apa yang dipaparkan Bang Luga ini memang ada benarnya terkait dengan sumber akar kekristenan itu. Orang Kristen memang harus kembali ke sana, bahwa Tuhannya mereka itu punya istri, ada ibunya. Ada ibunya, dan inilah yang kemudian kesamaan yang dilahirkan dari pernikahan kepercayaan antara Romawi Yunani. Lahirlah Trinitas, yang tadinya Trimurti, lahirlah Trinitas. Konsepnya pun sama. Mereka punya banyak dewa-dewa, memang dewa-dewa kecil, sama seperti yang diajarkan di kitab Wahyu. 12 murid Yesus juga nanti akan menjadi Tuhan-Tuhan kecil, sebagai hakim juga nanti di hari kebangkitan tuh. Coba Anda lihat di kitab Wahyu, engkau akan duduk bersamaku di atas 12 tahta untuk menghakimi. Jadi murid-murid Yesus itu diibaratkan dewa-dewa kecil, persis sama dengan ajaran Romawi Yunani. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Cuman yang tertinggi itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi yang tertinggi itu Brahma, kemudian Wisnu, dan Siwa. Nah, Wisnu inilah yang kemudian nanti menjelma menjadi manusia. Firman inilah yang menjelma menjadi manusia. Sama persis. Tidak ada bedanya. Jadi kalau di dalam pengajaran Romawi kemudian memiliki 12 dewa, ya, di mana 12 dewa ini juga identik dengan 12 murid Yesus, itu persis, tak ada bedanya. Kemudian di mana Yesus mengatakan satu dengan aku, mereka juga sama dengan aku, bukan dari dunia ini, mereka juga bukan dari dunia ini, sama. Kalau Yesus Tuhan berarti muridnya juga Tuhan. Kalau Yesus dewa maka muridnya juga dewa. Yang 12 itu. Makanya dikatakan dalam kitab Wahyu, nanti engkau akan duduk di atas tahta bersama denganku untuk menghakimi. Nah, ini pekerjaan dewa ini. Murid-murid Yesus juga akan menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Nah, itu dia makanya saya katakan kepada teman-teman, ketika kita berbicara mengenai apa yang diuraikan Bang Luga, riwayat daripada pengajaran Hinduisme dalam hal ini Krishna itu sama persis dengan riwayat yang diceritakan di dalam Bible Perjanjian Baru terkait dengan Yesus. Bedanya Krishna itu kurang lebih 2000 tahun baru muncul kekristenan. Lebih tua ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa Krishna ini. Nah, kalau Kristen ini kan, Yesus ini kan muncul belakangan, dan itulah yang kemudian menjadi patokan adanya Trinitas. Makanya ada konsili. Kenapa konsili itu syarat dengan Yesus harus jadi Tuhan? Karena itu masih mengadopsi ajaran nenek moyang mereka. Bagaimana kemudian dewa mereka itu mengambil rupa manusia sehingga mereka dikatakan separuh dewa, separuh manusia. Makanya muncul Kristen 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal yang benar itu adalah 50% manusia, 50% Tuhan. Baru cocok, bukan 200% tapi 100%. Demikian. Oke, saya jawab Bang Gua. Anda kan selalu mengatakan bahwa kita mencontek Hindu, ya. Kita meniru Hindu. Pertanyaannya, ketika Yesus berada di bumi, dia pernah ngomong nggak? Kalau kita ini berakar kepada Hindu,
Ketika Yesus ngomong di bumi, semuanya tuh dianggap tai sama dia, nggak peduli mau agama Hindu kek. Yesus bilang, barang siapa tidak mengakui aku sebagai raja akan dibunuh. Jadi Yesus tuh tidak peduli mau lo Hindu ke lo sama sekali pun nggak masalah. Intinya Hindu ini tidak punya kuasa seperti Yesus. Jadi kita itu fokus ke kuasanya dong. Jangan kita fokus ke ajarannya. Kalau kuasanya lebih besar kita, berarti yang lain kita anggap sayur. Yang jadi masalah, kuasa Yesus sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena kuasa Yesus backingannya adalah Roh Kudus. Makanya yang satu-satunya bangkit dari antara orang mati itu kan cuma Yesus Kristus. Siapa tuh? Si perwakilan dari Hindu, siapa? Sai Baba. Adu santet sama Dotoni aja mati sih Sai Baba. Iya kan? Siapa lagi tuh? Tokoh-tokoh spiritual Hindu India, dukun-dukun India, semua udah mati kok, nggak ada yang naik ke surga tuh. Jadi artinya kita ini kan juga berbicara kan berdasarkan kuasa. Itulah gunanya Yesus ke bumi, supaya orang-orang Hindu ini tidak mengklaim bahwa ajaran dia yang dicontek oleh orang Kristen. Kalau kita mencontek Hindu, berarti Hindu lebih kuat dari kita. Pada dasarnya kita udah tes kok di dunia nyata, Hindu nggak ada apa-apanya kok, iya kan? Sekarang di Hindu lagi dibangun gereja terbesar, itu kapasitasnya 350.000 sekali ibadah. Jadi artinya kalau Anda mengatakan kita mencontek agama Hindu, tidak pas, karena Hindu tidak bisa mengalahkan Yesus. Yang ada nanti kepalanya orang Hindu, Tuhan-Tuhannya dipecahin nama Yesus. Kenapa saya katakan Tuhannya orang Hindu nanti dipecahin nama kepalanya sama Yesus? Karena memang jelas Lucifer dengan sepertiga malaikat itu yang melempar Mikael dari surga ke bumi sebelum manusia jatuh, sebelum manusia diciptakan. Itu Lucifer dengan sepertiga malaikat itu udah dibuang ke bumi. Nah, kita nempatin tempat yang udah ada jutaan setan di dalamnya, yaitu bumi. Ya tentu semua ajaran-ajaran ini semua dikuasai oleh ajaran setan, karena setan sebelum Adam dan Hawa, semua setan-setan ini sudah berkerajaan di muka bumi ini. Mereka yang duluan, bukan kita. Makanya mereka ini buangan dari surga. Yang buang Mikael, panglima bala tentaranya Yesus. Nah, ketika Yesus datang kepada buangan-buangannya, datang ke manusia yang juga ada setan-setan yang adalah buangan-buangannya, ya tentu nggak bisa dong. Masa kita ngikutin orang yang kita lempar dari surga? Kita bukan ngikutin orang yang kita lempar, yang ada orang yang kita lempar yang niru-niru kita. Itu kan secara psikologis kan begitu. Masa kita tunduk kepada orang yang udah kita lempar? Nah, jadi ajaran tentang Roh Kudus hidup perempuan ini adalah ajaran yang teologi. Makanya guru-guru teologi itu sudah dikuasai oleh iblis sehingga menghilangkan rahasia ini. Ini sebenarnya rahasia yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang punya ibu dewa Zeus kawin sama dewa itu, ya memang itu benar, karena si iblis sana juga di sana kawin mengawin. Orang teman saya aja pernah dipakai kok, digulung pantatnya. Ih, gue bilang kenapa jadi setan ngegulung pantat ini? Setan itu juga ada titiknya. Kita udah melihat kok warna hijau sebelah tangan gue. Jadi kalau masalah dunia setan, Bang Juma, kita ini pakarnya. Ketemu Lucifer udah. Orang dua nomor Lucifer namanya Rosa. Orang nomor 3 namanya Marguela. Raja-raja setan. Kenapa kita bisa ketemu setan? Karena kita dibongkar sama Tuhan Yesus rahasia-rahasia setan. Nah, itulah perlu bacanya kesaksian Mukendi. Mukendi ini adalah murid Raja Lucifer, mantan. Lucifer itu punya 58 jenderal. Salah satunya Maria Marguela, Rosa, Asmodeus. Kalau Maria Marguela itu yang megang setan Laut Pasifik, itu setan perempuan, itu cewek itu.
Makanya dibilang Dewi, Dewi Laut. Padahal Maria Magdalena yang sering menampakkan diri dalam penampakan Buddha. Kita tahu tetap bangkitnya Lucifer kerjanya si pendusta ini. Karena kita bisa, karena Yesus membongkar rahasia-rahasia ini kepada kami. Makanya kami bikin siapa? Hindu itu yang bikin babunya, bukan bosnya. Babunya Lucifer, belum bosnya itu. Makanya sok-sok niru-niru punya anak punya bapak itu karena dia dulu bekas malaikat. Makanya dia tahu Bapak di sorga, Roh Kudus seperti apa. Jadi makanya gak usah bawa Hindu, karena Hindu itu jauh di bawah kita. Kalau memang Hindu lebih jago dari Kristen, kenapa nggak bangkit aja seluruh dukun-dukun Hindu naik ke surga bolak-balik, digeser surga digeser, diganti nama dewa-dewa Hindu, bisa nggak? Nggak ada dewa Hindu yang udah nyampe ke surga, nggak ada. Nyampe digetok sama si Mikael sama Gabriel. Si anjing nih kurang ajar, ngapain pula dia naik si lontong ini ke atas. Kita udah lempar. Jadi setan-setan yang udah dibuang jangan mengklaim-klaim hak-hak yang ada di atas kita. Ini orang-orang atas, setan orang bawah. Masa setan orang bawah kita niru sama orang bawah sih? Setan itu adanya di pusat bumi, jauh dari bumi ke bawah, masuk terowongan jutaan kilometer, masih masuk ke bawah. Nah kita ke atas, melewati galaksi Bima Sakti, Andromeda, naik terus sampai ke atas, sampai pintu gerbang surga. Kejauhan bro. Yesus itu raja di tempat yang maha tinggi. Si Hindu itu dewa-dewi yang ada di bumi, yang ada di paling dasar. Masa kita nyontoh dia sih? Jadi logikanya itu, kalau emang dia mau bisa nyontoh, tunjukin mujizatnya, tunjukin kuasanya. Udahlah, secara kuasa kalian udah kalah, secara doktrin pun kalian kalah. Udah bertobat, baptis kalian semuanya. Udah selesai. Jadi sekali lagi saya katakan ya, bahwa sebelum Kristen ini menjadi agama resmi kekaisaran, ada hal yang perlu dipahami seperti uraian saya di awal tadi, bahwa Romawi Yunani itu dipengaruhi oleh ajaran Hinduisme. Sehingga di dalam penamaan saja, dalam penamaan terkait dengan Mesias, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.